Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sales forecasting dan sales target. Kita akan melihat apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat sales forecast dan sales target. Mari kita lihat. Dan sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang sudah kita lihat beberapa kali di episode-episode sebelumnya. Di sini kita lihat bahwa sales forecast dan sales target merupakan komponen yang erat dengan sales pipeline management di dalam engine ini. Lalu apa yang disebut sebagai sales forecast? Nah, kebetulan di sini ada suatu definisi yang cukup umum dipakai di berbagai industri, bukan industri tertentu saja. Nah, kalau dilihat di sini disebutkan bahwa sales forecasting adalah satu proses untuk mengestimate future sales. Dan sales forecast yang akurat akan mengenable perusahaan-perusahaan untuk membuat informed business decisions, yaitu business decision yang lebih tepat, dan juga mempredik short term dan long term performance. Nah, di sini juga disebutkan bahwa dalam membuat sales forecast ini, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan sales data masa lalu, basically history dari sales data, kemudian perbandingan antar industri, dan juga tren dari ekonomi. Nah, inilah definisi yang umum di berbagai industri mengenai sales forecast. Nah, sekarang yang ingin saya highlight, apakah untuk B2B corporate selling menggunakan sales data masa lalu cocok nggak dia? Kalau dipikir-pikir, bagaimana history purchase masa lalu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan estimasi future sales. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan selain itu, kita juga perlu ingat bahwa kalau perusahaan sudah menerapkan corporate sales management, seharusnya sudah punya sales pipeline yang mestinya bisa diandalkan. Nah, untuk itu, mari kita lihat selanjutnya. Dari definisi yang sudah kita lihat tadi, ada keperluan untuk mempredik short term dan long term performance. Nah, dalam hal ini, tujuan dari corporate sales forecasting lebih simple, yaitu untuk melihat berapa banyak revenue yang bisa dikumpulkan untuk tahun ini. Dengan kata lain, berapa banyak opportunity yang bisa di-close sampai akhir tahun. Jadi dengan kata lain, berapa nih total revenue untuk tahun ini. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk bisa dibandingkan dengan sales target. Kalau kita ingat, sales target kan ditentukan di awal tahun untuk bisa dicapai sampai akhir tahun. Nah, sepanjang tahun kita bisa lihat sales forecast udah sampai mana nih dibandingkan terhadap sales target. Apakah udah dekat atau masih jauh? Kira-kira itu keperluan dari corporate sales forecasting. Nah, selain itu ada keperluan lain, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang public listed, yang sudah terdaftar di bursa saham. Nah, mereka perlu memberi report kepada para financial analyst. Nah, report yang dikasih adalah berupa sales forecast. Jadi, sales forecast ini diberikan kepada financial analyst untuk bagi mereka melihat performance dari perusahaan. Nah, dengan demikian, khususnya dalam pembahasan ini, tujuan dari sales forecasting adalah untuk melihat revenue yang bisa dicapai dalam
1 tahun ini. Top management pada umumnya selalu ingin melihat sales forecast dengan cepat. Maksudnya, bisa lihat sales forecast yang menggunakan data terakhir dengan cepat. Tapi yang jadi masalah, pada umumnya sales forecast itu selalu terlambat sampai kepada top management. Nah, kira-kira apa sebabnya? Sekarang kita lihat proses dari sales forecasting. Nah, kalau dilihat di sini, di gambar ini, ada suatu gambar dari struktur organisasi suatu perusahaan. Nah, sales forecasting itu dimulai dari layer yang paling bawah. Yaitu dalam hal ini adalah para account managers. Nah, setiap account managers melakukan sales forecasting. Lalu, hasil dari masing-masing account manager itu dikumpulkan, diberikan kepada atasannya, yaitu layer berikutnya, satu layer di atasnya. Oleh atasannya setelah dikumpulkan lalu dikonsolidasi. Konsolidasi dalam hal ini maksudnya dijumlahkan. Tapi pada umumnya selain dijumlahkan, dia juga melakukan forecasting sendiri. Maksudnya dia mungkin ubah-ubah, istilahnya di massage. Kenapa? Karena dia juga punya adjustment sendiri. Jadi kalau misalkan total angka yang dikumpulkan dari semua account manager di bawahnya adalah misalkan totalnya 5M, mungkin sama dia dikurangin sedikit karena dia merasa agak keraguan di sini. Apalagi kalau di bawahnya ada beberapa account manager yang kelihatannya agresif dalam mensubmit angka. Nah, jadi di sini atasannya, satu layer berikutnya, ada sedikit modifikasi terhadap total sales forecast. Nah, itu yang disebut sebagai proses konsolidasi, lalu di roll up. Terus pada setiap layer, sampai layer paling atas. Nah, coba Anda bayangkan, berapa lama itu prosesnya sampai ke layer yang paling atas. Bisa 1 minggu, bisa lebih. Nah, selain itu juga kalau Anda lihat di setiap layer di tengah, kita sebut sebagai mid level management, ada distorsi dari data yang dimasukkan oleh layer yang paling bawah sampai ke atas. Nah, sedangkan nanti kalau kita lihat, kalau memakai CRM, itu basically data bisa nyampe dengan sangat cepat. Data yang dimasukin hari ini oleh para account manager itu langsung bisa dilihat oleh top management besokannya. Jadi dengan kata lain, top management bisa melihat sales forecast berdasarkan data yang dimasukkan oleh para sales, para account managers kemarin. Dengan kata lain, hanya terjadi perbedaan 1 hari saja. Nah, selain itu juga, dengan adanya CRM ini, tidak ada lagi distorsi di tengah. Karena tidak ada lagi terjadi proses konsolidasi, roll up, atau sedikit massage dari data yang dikolek dari bawah. Tidak ada lagi itu. Dengan kata lain, tidak lagi distorsi apa-apa. Data betul-betul sesuai dengan raw data, atau data yang dimasukkan dari orang yang punya data, yaitu para account managers. Nah, ini sekedar ilustrasi menggambarkan bagaimana corporate sales forecasting prosesnya terjadi dalam perusahaan, dan juga menggambarkan kenapa top management selalu pengen lihat forecast dengan cepat menggunakan data yang terakhir. Nah, inilah kebutuhan dari perusahaan-perusahaan untuk sales forecasting. Jadi, bagi perusahaan-perusahaan dan juga bagi semua bisnis, proses sales forecasting, yaitu proses membuat sales forecast, adalah suatu kebutuhan yang memang sangat diperlukan. Nah, tapi bagi kebanyakan orang, membuat sales forecast itu bukan suatu proses yang nyaman sebenarnya.
Kita lihat sebagai contoh. Misalkan saja pedagang-pedagang kecil. Coba kalau Anda tanya, Mas, setiap bulan bisa dapat penghasilan berapa? Jawabannya yang kita sering lihat, wah nggak tentu Pak. Kadang nggak tentu deh. Bahkan nyebutin angka saja pun nggak bisa. Kira-kira deh berapa? Tetap nggak bisa. Dia bilang nggak tentu, nggak tentu. Of course nggak tentu. Tapi kira-kira berapa nih? Kasih range dah. Tetap nggak bisa. Nah, itu contoh bagi kebanyakan orang yang nggak comfortable, nggak tahu bagaimana dalam melakukan sales forecasting. Nah, sebenarnya memang sulit kalau melakukan sales forecasting tanpa adanya data sebagai pendukung. Nah, di dalam corporate sales management, seharusnya proses sales forecasting lebih saintifik. Karena datanya seharusnya sudah cukup lengkap. Nanti kita akan lihat lebih jauh tentang hal ini. Di sini yang ingin saya highlight adalah memang bagi kebanyakan orang melakukan forecasting bukan sesuatu yang mudah dan nyaman. Tapi di dalam dunia sales, terutama bagi account manager dan juga bagi sales management, kemampuan untuk melakukan atau membuat satu forecast adalah kebutuhan yang tidak dapat terelakkan. Nah, untuk itulah coba kita lihat teknik-teknik apa yang dipakai untuk melakukan forecasting. Perusahaan melakukan sales forecasting biasanya pada waktu-waktu tertentu saja. Ini kita sebut sebagai sales forecast cycle. Well, memang tadi kita udah discuss bahwa karena semua data sudah berada dalam CRM, tentu bisa lihat forecast kapan saja, anytime. Tapi khususnya untuk keperluan business planning, mereka melakukan forecasting secara lebih komprehensif. Maksudnya, selain menggunakan internal data yang sudah ada dalam CRM, mereka juga menggunakan external data. Nanti kita akan lihat lebih detail. Nah, ini ada contoh sales forecast cycle dari suatu perusahaan. Pada perusahaan ini, basically, dia melakukan sales forecasting pada pertengahan tahun dari fiscal year. Yang dimaksud fiscal year di sini adalah satu tahun kerja. Jadi bisa dari Januari sampai Desember, itu satu fiscal year. Bisa juga fiscal year-nya dari mulai bulan Juli sampai Juni tahun berikutnya. Nah, jadi masing-masing perusahaan beda-beda fiscal year-nya. Nah, dalam hal ini, perusahaan ini melakukan sales forecasting di tengah fiscal year. Nah, pada pertengahan tahun, tentu setengah tahun sebelumnya salesnya sudah menjadi actual. Jadi dia sudah punya angka berapa hasil revenue setengah tahun terakhir. Nah, jadi perusahaan ini tinggal mengestimate revenue untuk setengah tahun ke depan, the second half. Nah, setelah dapat forecast lalu digabung dengan actual setengah tahun lalu, dapatlah total forecast untuk the whole year. Nah, angka ini, angka sales forecast, lalu di-compare dengan sales targetnya. Kemudian tentu dilihat variansnya. Dan dari situ mereka akan menentukan kalau misalnya perlu adjustment, apa adjustmentnya dan apa action plan-nya. Ini biasanya suatu proses yang agak komprehensif, ya, makan waktu bisa beberapa hari. Proses business planning sebenarnya ini, di mana di dalamnya ada proses sales forecasting juga. Nah, lalu berikutnya pada akhir tahun, jadi di akhir tahun dari fiscal year, semua sales sudah menjadi actual. Jadi dengan kata lain, udah ketemu nih angkanya. Berapa total revenue untuk the whole year. Nah, tentu kelihatan kan berapa jauh nih perbandingan dengan sales target yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah itu mereka kemudian membuat
sales target untuk setahun ke depan. Nah, kira-kira inilah contoh suatu sales forecast cycle dari suatu perusahaan. Nah, tentu cycle ini bisa berbeda-beda dari setiap perusahaan. Ini hanya sekedar contoh saja. Sekarang kita lihat bagaimana biasanya perusahaan membuat sales forecast. Yang pertama-tama adalah mereka melihat pipeline dari setengah tahun berikutnya, the second half. Nah, datanya dari mana? Dari CRM. Tinggal ditarik, keluarlah satu report berupa sales pipeline untuk setengah tahun berikutnya. Nah, ini sebagai gambaran, contohnya misalnya seperti ini. Nah, kalau dilihat, semua data sudah ada di dalam CRM kan? Dengan kata lain, semua opportunity yang sudah masuk ke dalam sales process terlihat di sini, ada di sini. Nah, jadi inilah salah satu data yang bisa dipakai dalam melakukan forecasting. Nah, tentu saja dalam setengah tahun ke depan mungkin ada opportunity baru yang masuk. Nah, itu juga bisa dipredik. Tapi setidaknya inilah data sales pipeline yang bisa dipakai untuk proses forecasting. Selanjutnya, selain menggunakan data dari pipeline second half tersebut, perusahaan juga biasanya menggunakan data-data lainnya sebagai pelengkap dalam melakukan forecasting. Nah, yang ingin saya highlight, pertama, bagi perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan sales proses dan metodologi, yaitu basically perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai formal metodologi untuk mendapatkan pipeline yang lebih akurat. Dan inilah contoh-contoh data-data pelengkap yang biasa mereka pakai. Misalnya menggunakan market survey, jadi mereka melakukan survey. Nah, dari hasil itu dipakai sebagai pelengkap dari pipeline mereka yang punya. Selanjutnya, dari jumlah leads yang mereka punya, dari conversion rate. Yang dimaksud dan conversion rate adalah misalnya rasio dari leads sampai closing. Misalkan 10:1. Nah, itu mereka pakai. Kalau jumlah leads-nya sekian, kira-kira dengan rasio 10:1 jadinya berapa nih sales atau revenue yang bisa didapat. Selanjutnya mereka menggunakan history projection, yaitu sales atau revenue dari periode sebelumnya dipakai sebagai prediction untuk periode berikutnya. Lalu mereka juga menggunakan buying seasons sebagai data. Buying season setiap perusahaan beda-beda tergantung produknya. Ada yang pada akhir tahun, misalkan pada akhir tahun biasanya sales akan naik karena ada pergantian tahun. Itu contoh buying season. Lalu juga ada marketing campaign yang berupa promo, diskon. Jadi kalau misalnya perusahaan udah punya planning, udah punya jadwal akan melakukan promo kapan, itu dipakai untuk sebagai data prediction berapa revenue yang bisa mereka dapat. Nah, di sini adalah satu contoh cara-cara yang mereka pakai sebagai data pelengkap bagi perusahaan yang belum mempunyai formal metodologi untuk membuat pipeline. Sedangkan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan sales process dan metodologi, ada dua cara yang biasa mereka gunakan. Nah, sekarang kita lihat cara yang pertama. Di sini ada suatu tabel, ada 3 kolom. Yang pertama, total value. Itu adalah total value dari setiap stage dalam suatu sales cycle. Jadi dalam hal ini, misalkan pada stage yang di awal, yaitu leads yang masih belum qualified, di mana di assign probability 10%. Nah, setelah di total, opportunity yang berada pada stage itu nilainya 3.900. Kemudian dilihat lagi, berapa total opportunity yang berada pada stage
20%. Dapat angka 4.500 dan seterusnya. Nah, kemudian kolom yang pertama sebagai probability itu dianggap sebagai bobot. Jadi, bobot dikalikan dengan value-nya, dapatlah weighted value pada kolom ketiga. Nah, weighted value ini kemudian ditotal, ketemulah satu angka 6.150. Nah, inilah yang dianggap sebagai forecast untuk the second half berdasarkan pipeline yang sudah ada. Jadi, forecast untuk satu tahun full adalah actual dari first half, dalam hal ini misalkan adalah angkanya 10.000, ditambah second half yang berupa estimasi atau forecast 6.150, sehingga ketemulah total 16.150 sebagai sales forecast untuk the whole year, untuk satu tahun penuh. Nah, cara ini sebenarnya kurang akurat. Kenapa? Karena sebagai pembobot yang dipakai adalah probability, di mana sebenarnya ini adalah suatu angka yang di-assign pada setiap stage di dalam sales cycle. Jadi dengan kata lain, opportunity yang baru masuk, yang masih berupa leads, yang di-assign sebagai 10%, dianggap bobotnya 10%. Jadi dengan kata lain, dari semua leads yang nilainya 3.900 dianggap 10% akan masuk. Nah, ini sebenarnya suatu asumsi yang menurut pandangan saya kurang begitu akurat dalam menentukan satu forecast. Nah, tapi ini adalah satu cara yang paling simple dalam menggunakan sales pipeline yang sudah berada di dalam CRM untuk menentukan atau membuat satu forecast. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua. Sekarang kita lihat cara yang kedua dalam menggunakan pipeline. Nah, di sini juga ada suatu tabel dengan 3 kolom. Tapi isi kolomnya berbeda. Yang pertama adalah opportunity yang dipredik bisa close di dalam second half. Lalu kolom kedua adalah winning probability dari opportunity tersebut. Nah, jadi misalkan ada opportunity sebesar 3.900 yang winning probability-nya 10%. Lalu ada opportunity yang winning persennya 20% sebesar 4.500. Dan seterusnya. Kemudian dikalikanlah sehingga ketemu satu bobot. Jadi, opportunity yang winning probability 10% ada 3.900, setelah dikalikan keluarlah 390. Kemudian semua opportunity yang winning probability-nya 20% ada 4.500, ketemulah bobotnya 900 dan seterusnya. Setelah ditotal ketemulah misalnya 6.150. Nah, ini dianggap sebagai forecast dari second half. Kemudian dijumlah dengan actual dari first half, dalam hal ini misalnya 10.000, sehingga total sales forecast untuk setahun ke depan adalah 16.150. Nah, yang ingin saya highlight, cara ini lebih akurat dibanding cara sebelumnya, karena yang dipakai adalah the winning probability dari semua opportunity yang bisa close di second half. Nah, untuk keperluan ini, tentu kita perlu input yang 2 kolom ini kan, berarti memerlukan 2 variabel, yaitu the expected closing date dari setiap opportunity, lalu variabel kedua adalah the winning probability dari setiap opportunity tersebut. Nah, 2 variabel ini tentu harus sudah diinput terlebih dahulu oleh sales team ke dalam CRM, sehingga bisa di-generate report seperti ini.
Nah, kalau Anda ingat dari episode-episode sebelumnya, winning probability didapat di mana? Didapat yaitu pada tahap ketika melakukan opportunity planning. Kalau Anda lupa, bisa dilihat di episode sebelumnya. Jadi di dalam melakukan opportunity planning, kelihatan berapa winning probability-nya. Nah, itulah variabel yang bisa dipakai. Nah, sekarang coba kita lihat. Di exercise sebelumnya, bagi perusahaan yang belum mempunyai atau belum menerapkan sales process dan metodologi, mereka menggunakan misalnya market survey, historical projection, dan conversion rate sebagai pelengkap dari pipeline mereka punya. Maksudnya dari sales pipeline yang sudah mereka punya. Nah, sekarang coba Anda lihat. Dalam hal ini, apakah yang data eksternal yang dipakai itu seberapa kuat nih relevansinya dengan tabel ini? Misalkan saja historical projection. Jadi data sales tahun lalu bagaimana bisa mengkomplement data yang berada dalam tabel ini? Karena tabel ini sebenarnya sudah cukup kuat. Di sini kelihatan bahwa sales team sudah punya informasi yang cukup akurat dari pipeline yang mereka pegang. Benar kan? Coba dilihat. Mereka sudah tahu semua opportunity yang sedang dipegang dan winning rate dari masing-masing opportunity tersebut. Nah, jadi sebenarnya info ini sudah cukup strong untuk dipakai sebagai dasar forecast. Jadi kalau misalkan yang kita lihat sebelumnya, historical projection, berarti menggunakan data dari periode sebelumnya. Apa hubungannya? Bagaimana itu bisa membantu membuat forecast yang lebih baik dari tabel ini? Tidak begitu ada hubungannya kan? Atau misalkan pakai conversion rate. Buat apa lagi di sini ada conversion rate? Mereka sudah tahu deals mana sajakah yang akan masuk di second half ini dan juga winning rate-nya. Jadi conversion rate udah nggak kepake lagi sebenarnya. Nah, berikutnya market survey. Lebih agak jauh kayaknya relevansinya. Bagaimana market survey bisa merubah atau melengkapi pipeline yang sudah mereka punya ini. Nah, itulah contoh suatu pipeline yang strong yang bisa dipakai sebagai dasar dalam membuat sales forecast kalau perusahaan ini sudah mempunyai sales process dan metodologi sebagai sales engine. Mereka bisa membuat forecast dengan lebih akurat karena mereka sudah punya informasi yang cukup akurat dan cukup strong yang bisa dipakai sebagai dasar dalam membuat sales forecast. Nah, itulah contoh beberapa cara perusahaan dalam membuat sales forecast. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perusahaan membuat sales target. Mari kita lihat berikutnya. Yang dimaksud sebagai sales target adalah suatu angka atau jumlah sales yang ditentukan oleh manajemen untuk dicapai atau bahkan melebihi dalam satu periode tertentu. Nah, suatu definisi yang simple. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah kata-kata ditentukan oleh manajemen. Nah, sekarang coba kita lihat proses dalam menentukan sales target di dalam satu perusahaan. Coba kita ambil suatu perusahaan dan struktur organisasi seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Nah, untuk sales target juga dimulai dari bawah, bottom up. Dimulai dari layer yang paling bawah, yaitu sales management di layer yang paling bawah. Para sales manager, mereka pertama kali membuat draft, memformulate sales target untuk masing-masing timnya. Nah, lalu sales target tersebut
dikonsolidasi, lalu di roll up ke layer berikutnya di atasnya. Satu layer di atasnya. Proses itu kemudian diulang terus, all the way sampai ke atas. Nah, kalau dilihat, selama proses konsolidasi dan roll up ke atas tadi, juga mungkin ada revisi. Persis seperti proses pada sales forecasting. Jadi, setelah masing-masing di bawah melakukan sales target, kemudian atasannya melihat, kayaknya targetnya terlalu kecil nih, saya merasa nggak enak, lalu ditambahin. Atau sebaliknya, wah sales targetnya terlalu besar nih, lalu direvisi, dikurangin. Nah itu kemungkinan revisi yang mungkin terjadi pada setiap layer. Tapi basically yang kita lihat adalah sales target dimulai dari layer di bawah, lalu terus dikonsolidasi dan di roll up sampai ke atas. Kemudian pada ujungnya di atas, top management menerima satu sales target overall. Nah, lalu top management melakukan review, dia lihat, lalu mungkin di revise, lalu diketok palu, di approve. Inilah sales target bagi perusahaan. Nah, setelah diketok palu, disebar lagi, didistribute turun ke bawah. Nah, pada saat turun ke bawah, tidak ada lagi revisi jumlah angka. Nggak ada lagi. Karena udah diketok palu oleh manajemen. Yang ada adalah langsung bagi-bagi ke bawahnya. Nah, kira-kira itulah proses pembuatan sales target di dalam satu perusahaan. Itu mula-mula bottom up, dari bawah, di roll up ke atas, lalu di atas, decide, diketok palu, lalu dibagi-bagi, diturun ke bawah lagi. Jadi dengan kaitan sales target ini, walaupun awal prosesnya adalah diusulkan dari bawah, tapi pada akhirnya ditentukan dari atas oleh manajemen. Dalam membuat sales target, ada dua source yang bisa dipakai. Yang pertama adalah data internal. Yang kedua adalah data eksternal. Kedua data ini saling melengkapi. Data internal adalah sales pipeline untuk setahun ke depan. Nah, memang kalau bisa punya full sales pipeline untuk setahun ke depan itu bagus sekali. Tapi senggangannya kalau misalkan nggak lengkap pun, itu bisa dipakai sebagai data awal, sebagai data internal. Kemudian, new products offering. Ini adalah new opportunities. Jadi kalau perusahaan punya produk baru, nah mungkin bisa dapat klien baru atau a new purchase. Nah, jadi dalam hal ini relevan juga, cukup informasi yang penting kalau perusahaan punya produk baru untuk menentukan sales target. Berikutnya yang external sources. Di sini ada new client segment. Jadi kalau misalkan ada segmen baru yang bisa di-engage oleh perusahaan, tentu jadi new opportunities kan? Nah, selanjutnya latest competitive landscape. Ini informasi tentang competitor. Misalnya, ada competitor baru. Nah, tentu ini merubah landscape nih. Karena lebih kompetitif, winning rate-nya mesti dilihat lagi. Bagaimana? Ada perubahan nggak? Nah, itu akan menentukan sales target juga. Selanjutnya, industry changes. Kalau industri berubah, apakah berkembang atau bahkan mungkin shrinking, mengecil. Nah, kalau industrinya mengecil lagi shrinking, mungkin saja klien-kliennya juga akan mereduce purchases, mengurangi pembelian. Ini tentu akan impact terhadap penentuan sales target. Nah, inilah contoh-contoh data-data yang bisa dipakai untuk menentukan sales target setahun ke depan. Nah, sebelumnya kita lihat ada market survey. Dalam hal ini kalau dilihat, kan sudah ada account plans dari setiap clients yang di-engage.
kalau udah ada account plan yang isinya begitu lengkap, begitu detail. By the way, kita sudah bahas mengenai account planning dalam satu episode tersendiri di episode sebelumnya. Kita lihat table of contents-nya cukup lengkap kan untuk mengetahui klien tersebut. Jadi dalam hal ini buat apa lagi market survey? Market survey kan sepertinya ingin mendapat info dari market yang belum kita ketahui sebelumnya. Sedangkan dalam hal ini, dalam corporate selling, semua klien sudah kita ketahui dan sudah ada account plans-nya, sudah cukup detail informasi tentang klien tersebut. Jadi dalam hal ini market survey mestinya kurang relevan. Nah, sekali lagi, inilah contoh-contoh data-data baik internal maupun eksternal yang bisa dipakai dalam proses penentuan sales target. Sebagai success factor dalam proses sales forecasting dan sales target, ada dua hal yang ingin saya highlight. Pertama, untuk sales forecasting. Kualitas dari pipeline sangat penting di sini dalam menentukan sales forecast yang akurat. Nah, quality pipeline yang maksud di sini adalah yang akurat dan healthy. Kita sudah bahas mengenai pipeline quality di episode sebelumnya. Selanjutnya, untuk sales target, kita udah lihat tadi, kita ada internal sources dan juga external sources. Internal sources kita udah punya, sedang external sources ini adalah data eksternal. Sehingga perlu memastikan data eksternal yang dipakai juga berkualitas, akurat, sesuai dengan factual condition. Nah, untuk itu, kalau misalkan diperlukan, get external help if needed. Misalkan menggunakan konsultan untuk mendapatkan external data. Inilah beberapa kunci sukses yang dapat di-highlight dalam hal ini. Sehubungan dengan kondisi the new normal, dalam hal ini tidak terlalu ada impact atau dampaknya. Karena proses dari sales forecasting dan sales menentukan sales target adalah basically proses internal. Nah, mungkin yang ada impact-nya adalah ketika mendapatkan data eksternal. Nah, itu mungkin juga bisa dilakukan dengan menggunakan online tools. Sebagai kesimpulan, saya ingin meng-highlight dua hal. Pertama, proses sales forecasting sebenarnya adalah suatu proses yang simple. Kenapa simple? Karena semua data sudah berada di dalam CRM. Apa yang ada dalam CRM? Termasuk pipeline data yang kita gunakan untuk sales forecasting. Nah, selain itu CRM juga sudah menyediakan berbagai feature untuk sales forecasting. Sudah cukup banyak dashboardnya, reportnya. Basically, CRM Enterprise sudah mempermudah perusahaan-perusahaan dalam melakukan sales forecasting. Nah, tentu saja dalam hal ini, sales process dan metodologi sebaiknya sudah in place dulu supaya data-data yang berada di dalam CRM sudah lebih akurat sehingga sales forecast-nya pun menjadi lebih akurat. Selanjutnya, untuk pembuatan sales target memang perlu lebih banyak effort. Kenapa? Karena ada external data yang perlu diambil, yang perlu dipakai. Jadi, dalam hal ini mungkin saja perusahaan perlu help. Bisa dengan menggunakan konsultan atau beli data dari luar. Nah, bagi perusahaan-perusahaan IT mungkin sudah cukup familiar, sering mendengar data IDC. Nah, data IDC adalah satu contoh external data yang bisa di-acquire, bisa dipakai untuk proses dalam menentukan sales target. Dan di episode berikutnya kita akan melihat dan membahas tentang sales operational excellence. See you next time.